Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu alazim. Langkah yang pertama, marilah sama-sama kita mengajarkan puji dan syukur kepada Allah, yang mana oleh Allah dengan kudrah dan iradahnya lah dapat kita hadir di tempat yang mulia ini. Maksud dan tujuan sama-sama menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terusnya salawat dan salam, marilah sama-sama kita hidangkan pengetahuan alam junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah memperjuangkan agama Islam dalam jangka 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dapat merubah suatu bangsa dari bangsa biadab menjadi bangsa yang beradab, dapat merubah suatu bangsa dari bangsa yang cerai-berai menjadi bangsa yang bersatu. Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agama ini ditinggalkan kepada sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Sahabat Nabi juga wafat. Agama ini ditinggalkan kepada tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian ulama salaf, kemudian ulama khalaf, kemudian ulama mutaqaddimin, kemudian ulama mutaakhirin, kemudian ulama masa. Maka Rasulullah bersabda dalam satu hadisnya, laulal ulama'u lakanal insanu kal bahir. Andaikan karena para ulama, sungguh hidup manusia dalam dunia lagi hidup binatang. Yang memuliakan tunggu mengungsi selaku yang khadam masjid, tunggu panitia masjid, guru-guru perempuan, dan seluruh jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana biasanya, sebelum khatib membaca 5 rukun al-khutbah, terlebih dahulu kita ulang kaji pelajaran agama atau mau'izah, manfaat adanya bagi khatib sendiri yang menyampaikan, terusnya kepada kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang singkat ini, yang menjadi judul khutbah, kejayaan Islam apabila hukum berpegang kepada Al-Quran dan Hadis. Kejayaan Islam apabila hukum berpegang kepada Al-Quran dan Hadis.
Al-Quran dan Sunnah adalah azas tunggal umat Islam. Al-Quran bukan saja berbicara tentang ibadat. Al-Quran bukan saja berbicara tentang muamalah, bahkan lebih daripada itu. Al-Quran berbicara tentang politik, ekonomi, bahkan tentang cara-cara kita hidup berumah tangga ada dalam Al-Quran. Kenapa masa Nabi Islam sangat jaya, Islam sangat kokoh, Islam sangat kental? Karena hukum pada waktu itu berpedoman kepada hukum Quran dan hadis. Kenapa sekarang mengalami kemunduran Islam? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Kadang-kadang yang menolak azas tunggal umat Islam ialah orang Islam sendiri. Contoh, idanyo dalam rumah mandum nak Quran. Dan idanyo dalam rumah idanyo mandum nak kaligrafi ayat Quran. Tadi pek bak dinding-dinding rumah kita. Tertulis akimi solah, dirikan olehmu akan solat. Rumahnya tidak pernah dibayar. Tertulis di dinding rumah kita ayat wajib hijab Jumat. Rumahnya tidak pernah hijab Jumat. Bertulis dalam Bismillahirrahmanirrahim bagi pintu rumah. Kitanya dengan teguh pakai dari Bismillah bagi pintu rumah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kesuruh keluar rumah mana tunggu ke ijamah mungkin. Jadi izin kawalah melepas hidup ini. Al-Quran sebagian mereka. Maka Nabi ini pegang apabila hukum hanya jalankan lagi hukum Quran dan hadis, banyak umat Islam yang tertindas, urung Islam yang teraniaya. Di Moro dinamai Islam, di Kashmir dinamai Islam, di Patani dinamai Islam, Tanjung Priuk dinamai Islam, Borosa lalu Ramliter dinamai Islam. Pakai hukum hanya jalankan lagi hukum Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, al-hadis. Makna hadis, ucapan Nabi, diam Nabi, tidur Nabi, itu hadis. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Jikalau kamu berpegang kepada dua perkara tersebut, kamu selamat dunia, kamu selamat akhirat, yaitu Al-Quran dan hadis. Ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita kehidupan di dalam dunia ini ada 5 fase. Fase yang pertama ialah nubuah, yaitu fase kenabian. Nabi dia imam, Nabi dia pemimpin. Dia pemimpin dan dia imam. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pemimpin Islam dan dia imam bagi pengikut umat-umatnya di kala itu. Itu fase yang pertama, fase nubuah. Yang kedua, fase khilafah, yaitu sahabat yang keempat, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu khilafah, masa fase kedua. Fase ketiga, mulkan Affan, yaitu masa raja. Pemimpin itu raja. Seperti kita di Nangro Aceh Darussalam dulu raja. Sultan Iskandar Muda, pemimpin kita raja. Kalau sekarang yang masih kerajaan di Malaysia dan di Brunei Darussalam, itu raja. Itu fase yang ketiga. Mulkan Atan, yaitu kerajaan, raja. Kemudian fase yang keempat, mulkan Jabarian. Pemimpin dipilih oleh rakyatnya memaksakan kehendak mungkin. Han terpilih minta cara ke banjara terpilih.
Pemimpin dipilih oleh rakyat-rakyatnya. Maka apabila rakyat itu cerdas, rakyat itu pandai, rakyat itu alim, pasti pemimpinnya cerdas dan pemimpinnya alim. Tapi apabila rakyatnya bodoh, pemimpinnya pasti bodoh. Itu tergantung pada kita, rakyat yang memilih pemimpin. Itu fase yang keempat. Fase sekarang. Fase yang kelima ialah Gudrun Nabi Isa. Maka dalam kitab Kashful Ghaibiyah di Nabi, aku yang memulai agama Islam, dia yang menyudahinya beserta Nabiullah Isa alaihissalam. Itu fase terakhir, fase kelima, Al-Mahdi. Al-Mahdi itu golonganku, kata Nabi. Aku yang memulai agama Islam, dia yang menyudahinya beserta Nabiullah Isa alaihissalam. Fase kelima, ini fase terakhir. Kita ini fase keempat. Kemudian yang terakhir yaitu turunnya Al-Mahdi beserta Nabiullah Isa alaihissalam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena demikian, kita hidup di penghujung ini, marilah kita tingkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sesudah di alam ruh, kita baca di dalam kitab Daikatul Akbar, di alam ruh itu tiga kepada ila Allah, roh tanya, roh madu, roh ne tu, roh guru tu, roh gure tu, tiga di alam ruh. Kemudian kita alam sulbi, yakhruju min baini sulbi wa taraib, tulang punggung orang tua kita yaitu sulbi. Sesudah alam sulbi kita di alam kandungan. Berapa lama kita di alam kandungan? 4 tahun. Imam Syafi'i mengandung oleh ibunya 4 tahun, lahirnya juga hafal Quran. Itu tu. Mam tu tanya, mak tanya orang kandung tanya putul tu. Lahirnya kamu kumi dia kaji hafal Quran, kamu kumi. Dia angin macam ni. Kemudian kebiasaan 9 bulan lahir dia. Sekurang-kurang 6 bulan atau 7 bulan. Yang kedua ilmu medis prematur, nanti belum lahir. Tekedi bilahi na yang jarang, na yang jarang. Tekedi bilahi rayu ye mesti mukat, yudu bagi dia. Tu orang mula yo imam tu balik 75 yang benar. Baik prematur nanti belum lahir. Sesudah kita di alam kandungan, alam dunia. Berapa lama kita di alam dunia? 63 tahun. Karena Nabi wafat 60 tahun kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada budaya ada kerja di luar negeri atau di kantoran 60 tahun juga pensiun. Anali kerja, hanya kerja di pensiun. 60 tahun Nabi wafat, gua kepada Allah. Mandu pulau kata 70 lo yo hana meninggal 80 jan bonus. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk taubat atas perbuatan yang kita buat masa lalunya, itu bonus. Sesudah di alam kandungan, kita di alam barzakh. Berapa lama kita di alam barzakh? Itu paling lama. Trip. Dari masa Nabi Adam, Nabi kawafut sampai orangnya belum kiamat dunia. Di alam barzakh. Kemudian kita alam bangkit. Jauh kita belah tengok ketemu dalam surga Allah. Wa nufiqa bisuri fa idahum min al-ajdas ila rabbihim yansilun. Wa tatiyu sangkal-kala yang kedua, pret-pret kedua ada kubur masing-masing yang kinanta nasib apa yang kita perbuat dalam dunia ini, kebaikan atau keburukankah, itu semuanya tergantung pribadi kita masing-masing. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang kita perbuat dalam dunia ini, kebaikan nantinya dibalas oleh Allah. Keburukan yang kita perbuat dalam dunia ini,
siksa dan azab nantinya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah dosa, sebesar apapun dosa yang kita perbuat, Allah akan mengampuninya kecuali syirik dan murtad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah khalifah yang kelima di masa Abbasiyah, yaitu namanya Harun Ar-Rasyid. Beliau seorang aulia Allah. Bahwa Harun Ar-Rasyid itu melakukan rukun kelima, sampailah Harun Ar-Rasyid di padang Arafah. Selesai wukuf, jamaah lain sudah pulang semua, tinggal sendirian Harun Ar-Rasyid di padang Arafah. Nuduk atas sini anu bate, nutumpang tu. Bakal nutumpang tu karena tahu, bakal tahu di sesuatu bak mata Harun Ar-Rasyid. Itulah aulia Allah. Kalau kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau Nabi Allah berikan mukjizat seperti Allah memberikan mukjizat kepada Nabiullah Musa. Nabiullah Musa gupeh tungkat tuhah laut, gupeh tungkat jut ulu. Allah berikan mukjizat juga kepada Nabiullah Ibrahim. Wa taiti lana murud lapoi hantu tong kulna yanaru uni bardan wa salaman ala Ibrahim. Pada Nabi Allah memberikan mukjizat. Dukat Nabi Musa saja ulu. Itu ular tanpa ibunda. Juga kita baca dalam kitab, makhluk tanpa ibunda itu ada 5 makhluk. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Siti Hawa, yang kedua Nabi Saleh, yang ke-10 yang terjadi di tongkat Nabi Musa tanpa ibunda. Yang kelima kibas yang digantikan dengan lahir Nabi Ismail di Bukit Mina. Waktu kau Nabi Ismail Ibrahim butuh gantung betul lagi bisa kibas dalam surga. Kibas itu juga makhluk tanpa ibunda. Pada Nabi Allah berikan mukjizat, di manusia Allah berikan irhas dan karamah. Juga yang terjadi karamah itu pada Harun Ar-Rasyid. Waktu Harun Ar-Rasyid duduk di atas batu di padang Arafah, Allah nampakkan di mata Harun Ar-Rasyid. Apa Allah nampakkan di padang Arafah? Seolah-olah di pandangan Harun Ar-Rasyid melihat babi di padang Arafah. Boy dulu. Yang dalam boy ni cukup Tuha, itu tahu tanya dia itu Tuha. Pakan tahu. So Harun Ar-Rasyid tahu pada orang orangnya pakan boy. Suhud berdua Harun Ar-Rasyid nya berdempatnya gugur dosa manusia, nya berdempatnya dosa manusia. Dosa-dosa manusia yang ukur pada daripada Arafah, pada dempatnya gugur ya Allah, gugur ya Allah. Dosa-dosanya gugur ya Allah, gugur ya Allah kamu-kamu. Kutanya untuk ni Harun Ar-Rasyid teman dosa lu yang tahu. Oh boy Tuhan yang angkelung. Latih Harun Ar-Rasyid Tuhan dosa kau. Andai mesra belum ada usaha dengan orang Tuhan sampai di bebegu gajah jalan ada dosa. Tapi hanya lemah dengan Allah. Wajah lemah. Wa nufikha fi suri wa izahum min al-ajdas ila rabbihim yansilun wa kadhibu sangkal kala yang kedua dan kudu masing-masing yakinan dan nasib apa yang kita buat dalam dunia ini, kebaikan atau keburukan itu semuanya tergantung pribadi kita masing-masing. Ulena selama dunia bukan Nabi, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Kalau kamu berpegang kepada 2 perkara tersebut, yaitu Al-Quran dan Hadis, insyaAllah kita selama dunia, selama nantinya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala perhatian, mungkin ada kata-kata saya yang menyinggung. Saya minta maaf, ini keterbatasan ilmu daripada saya. Sekarang kita masuki dalam acara rukun, bina silap gugur supaya sah jemaah ilmu guru yang sangat mulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq
وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر. اللهم تسمعون بكم.